Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Waladzi khalaqakum min tin tsumma qata'a jalan wa ajalun sama'indahu summa antum tamtarun. Wa wallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberi umur, hari ini kita masih diberi kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita semakin mendekatkan diri di dalam mengabdikan diri, menghambakan diri kita sebagai ciptaan Allah. Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan, agar di dalam menjalani hidup manusia tidak meraba-raba. Tetapi Allah sudah menurunkan garis hukumnya, sudah menurunkan wahyunya sebagai pedoman buat seluruh manusia. Dan wahyu itu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang datang dari Allah dan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya juga hanya wahyu yang disampaikan. Dan Nabi Muhammad itu tidak membuat hukum, tetapi Nabi Muhammad itu sebagai pelaksana hukum. Nabi tidak akan mungkin mampu membuat hukum atau membuat yang semisal dengan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat dari Nabi Muhammad, kita mengikuti beliau. Beliau taat kepada Al-Quran, mari kita juga mengikutinya, taat kepada Al-Quran. Jangan menyanggah, jangan menentang, jangan meragukan Al-Quran, karena Al-Quran sudah pasti 100% kebenarannya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang senantiasa meragukan Al-Quran, Allah membuat challenge, Allah membuat tantangan. Bagi siapa yang ragu atas kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka manusia dipersilahkan untuk membuat koreksi, atau bahkan kalau bisa membuat tandingan yang semisal dengan Al-Quran. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran, challenge Allah ada di dalam surat kedua ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdi fatu bi suratin min mislihi wa usuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu dalam keraguan-raguan dari apa yang kami turunkan atas hambaku Muhammad, maka datangkanlah surat yang semisal dengannya, dengan Al-Quran itu, dan serulah para pemberi bukti atau para penyaksi di antara kamu selain Allah jika kamu benar. Ini Allah memberikan challenge, memberikan tantangan jika kamu menyanggah, jika kamu meragukan Al-Quran. Karena memang tidak sedikit orang yang meragukan Al-Quran. Al-Quran dianggap belum sempurna, Al-Quran belum bisa menerangkan seluruh persoalan yang dibuat oleh manusia. Maka kemudian Allah memberi tantangan, jika kamu meragukan akan eksistensi Al-Quran, maka datangkanlah satu surat yang seumpama dengan Al-Quran itu, dan serulah kelompok-kelompokmu, kawan-kawanmu, penyeru-penyeru yang selain Allah jika kamu benar. Selanjutnya Allah juga memberikan solusi dalam surat kedua ayat 24. Fa'ilam taf'alu walam taf'alu fatakun narolati wa kuduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak melakukan, dan pasti kamu tidak akan bisa melakukan, maka insaflah, maka takwalah, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah membuat tantangan itu kepada orang-orang yang selama ini meragukan kebenaran Al-Quran, menyanggah
bahkan mendustakan, membantah dengan berbagai argumen. Kalau kamu ragu-ragu terhadap eksistensi Al-Quran, maka buatlah satu surat yang semisal dengan itu. Tetapi Allah sudah memberi batasan, kamu tidak bisa. Jika kamu tidak melakukannya, dan pasti kamu tidak akan bisa melakukan, maka takwalah atau takutlah kepada api neraka. Api neraka itu adalah bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu. Manusia yang selalu meragukan Al-Quran, manusia yang senantiasa menyanggah, manusia yang selalu mendustakan ayat-ayat Al-Quran, itulah nanti yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba, hendaklah tidak ada pilihan sebetulnya buat kita semuanya. Kita semata-mata hanya mengikuti wahyu. Pun dengan Nabi kita itu juga mengikuti wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril, isinya Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah menambah apalagi mengurangi. Semata-mata apa yang disampaikan Nabi kepada umatnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu kita mengikuti Nabi, kita mengikuti Al-Quran, mengikuti wahyu. Nah, sekali lagi, manusia berserta penyeru-penyeru selain Allah, bahkan kelompok-kelompok yang saling menyanggah dan saling menentang ayat-ayat Al-Quran, itu tidak akan bisa membuat satu surat pun yang sepadan dengan Al-Quran. Maka sebetulnya kewajiban kita itu hanya mengikuti Al-Quran. Permasalahan sekarang di dalam kalangan umat Islam sendiri terjadi beberapa hal yang mungkin saja menyimpang dengan Al-Quran. Itu pun sebenarnya terjadi tidak hanya sekarang saja, tetapi hal itu atau penyimpangan itu sudah terjadi ketika beliau junjungan kita Nabi Muhammad itu masih hidup. Itu sudah ada penyimpangan. Hal ini Allah memberikan informasi di dalam surat keempat ayat 81 selengkapnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyinata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu may bayitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 81. Mereka mengatakan taat, maka ketika mereka menghindar dari kamu, sebagian dari mereka menyampaikan apa-apa yang tidak kamu katakan. Allah menulis apa yang mereka sampaikan itu. Maka berpalinglah atau menghindarlah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Dari ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita bahwa awal penyimpangan di kalangan umat Islam itu terjadi sudah zaman dahulu. Zaman Nabi itu masih sugeng, masih hidup bersama umatnya, itu sudah ada penyimpangan. Apa penyimpangannya? Di dalam surat keempat ayat 81 ini, ketika Nabi menghadiri majelis, kemudian dihadiri oleh para sahabatnya, memberikan tausiah, memberikan analisa, memberikan kajian dan sebagainya, umatnya itu yang datang di hadapannya itu mengatakan taat. Nuni sendiko samina wa atona. Itu ketika di hadapan Nabi. Tetapi ketika mereka sudah menghindar dari Nabi, ketika mereka sudah berada di belakang dari Nabi, sebagian dari mereka itu ada yang menyampaikannya itu yang bukan disampaikan oleh Nabi. Artinya apa? Nabi menyampaikan Al-Quran, tetapi kemudian yang disampaikan itu setelah mereka berada di belakang dari Nabi, mereka menyampaikan kepada kaumnya, kepada pengikutnya itu diganti yang bukan wahyu. Nah, disinilah kemudian terjadi kontradiksi, terjadi perpecahan. Di kalangan itu umatnya sudah ada yang mulai berkhianat, sudah mulai ada penyimpangan. Sedangkan Nabi itu tidak mengetahui. Oleh karena itu Allah memberi informasi kepada kita semuanya, kepada Nabi. Allah kemudian mencatat apa-apa yang disampaikan yang menyimpang tadi. Mereka tidak tahu, bahkan Nabi juga tidak tahu kalau tidak ada informasi dari Allah melalui surat ini. Nah, jadi mereka ketika di hadapan Nabi itu mengatakan taat, mengatakan samina wa tona, tetapi ketika sudah berpaling, ketika sudah berada
di belakang Nabi, yang disampaikan itu justru diganti, didustakan, diganti yang bukan wahyu. Kemudian dikatakan ini dari Nabi, ini sabda Nabi, padahal sabda Nabi mestinya sesuai dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita kemudian diberikan solusi oleh Allah di dalam ayat berikutnya, surat keempat ayat 82. Afala yattadabbarunal Quran? Pertanyaan dari Allah. Apakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Apakah kamu tidak meneliti Al-Quran? Apakah kamu tidak mengkaji Al-Quran? Kenapa demikian? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi khilafan katsira. Kalau dia datang selain dari Allah, tentulah yang akan didapati di dalamnya adalah pertentangan, perselisihan, kontradiksi yang banyak. Nah, inilah kenapa di kalangan umat Islam pada saat ini juga banyak sekali kemudian sekte-sekte, kemudian perpecahan-perpecahan, atau lazimnya disebut aliran-aliran, mazhab ini, mazhab itu, dan sebagainya, dan masing-masing itu mengklaim dirinya lah yang paling benar. Karena mereka apa? Karena mereka yang dijadikan hukum, yang dijadikan sumber itu bukan dari Al-Quran. Kalau mereka mengambil Al-Quran 100% pasti hak, pasti benar, dan tidak akan ada aliran, tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada sekte. Karena yang disampaikan itu bukan Al-Quran, maka benar Allah memberikan informasi. Ketika apa-apa yang kamu sampaikan itu datang yang selain dari Al-Quran, tentulah yang kamu didapati di dalamnya hanyalah perpecahan yang banyak, hanyalah perselisihan yang panjang, hanyalah terjadi kontradiksi, dan masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar. Nah, oleh karena itu sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita cermati betul-betul sesuatu hal yang dikatakan dari Nabi pun kita juga harus meneliti, karena Allah memang memerintahkan supaya kita mentadabbur. Benarkah itu, sesuaikah itu dengan Al-Quran? Kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran, bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang disimpangkan oleh beberapa orang, beberapa kelompok yang memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Ketika di hadapan Nabi mengatakan taat, tetapi ketika sudah berada di belakang Nabi, kemudian dia menyampaikan itu sesuatu hal yang diganti, bukan dari wahyu Al-Quran, bukan dari yang disampaikan oleh Nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya, dikatakan ini dari Nabi, ini kata Nabi, ini tuntunan dari Nabi. Sedangkan Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Nah, inilah kita perlunya mentadabbur Al-Quran, meneliti dan mengkaji, menganalisa ayat-ayat Al-Quran itu dengan kafah, dengan tuntas, dengan keseluruhan, dengan menyeluruh, agar kita memperoleh pemahaman sesuai yang dikehendaki Allah. Selanjutnya Allah memberikan berfirman di dalam surat ke-17 ayat 88. Kul la ini tama'atil insu wal jinu ngala ayatu bimisli hadal Quran la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dohir. Yang artinya sebagai berikut. Katakanlah, jika sekiranya berkumpul atau berjamaah seluruh manusia dan jin untuk mendatangkan persamaan Al-Quran ini, tidaklah mereka akan sanggup mendatangkan persamaannya sesuai dengan Al-Quran. Walaupun sebagian dari mereka saling membantu pada sebagian yang lain atau setengahnya. Nah, ini sekali lagi Allah memberi penjelasan yang sangat tegas. Katakanlah, seandainya jamaah jin dan jamaah manusia berkumpul satu sama lain, saling bantu-membantu untuk membuat tandingan, untuk membuat persamaan satu surat yang persis sama dengan Al-Quran, mereka tidak akan sanggup, mereka tidak akan bisa, meskipun satu dengan yang lainnya adalah saling bantu-membantu, saling gotong royong. Tidak mampu dari segi redaksi maupun isinya, itu tidak akan mungkin mampu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga tidak mampu membuatnya. Oleh karena itu, karena memang semua ayat-ayat Al-Quran itu merupakan firman Allah,
yang asli kebenarannya, otentik kebenarannya. Tidak akan ada tanding baik dari segi kalimatnya maupun dari keindahan bahasanya. Tiada tanding, tiada banding. Al-Quran keotentikannya 100% datang dari Allah. Siapapun, bahkan Nabi sekalipun dikatakan ini di dalam ayat tidak akan bisa membuat persamaan yang semisal dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah merupakan hadis yang asli yang datang dari Allah. Sedangkan hadis-hadis yang lain itu harus diuji kebenarannya. Sebab bisa jadi ada hadis-hadis yang ketika dicocokkan dengan Al-Quran itu tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Inilah perlunya memposisikan Al-Quran sebagai furqan. Untuk mengukur suatu kebenaran maka harus ada alat ukur yang jelas, alat ukur yang standar. Maka tanpa adanya standar ataupun ukuran maka akan terjadi kesenjangan, bahkan terjadi perbedaan yang sulit untuk diselesaikan. Kandungan ilmunya, kandungan hukumnya maka tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Oleh karena itu memang Allah kemudian berfirman, inil hukmu ilallah, menetapkan hukum hanyalah hak Allah, hanyalah wewenang dari Allah. Nabi pun itu tidak punya kewenangan. Nabi itu juga hanya penyampai hukum, pelaksana hukum. Justru kemudian menjadi pertanyaan, bukan Nabi, bukan siapa-siapa, merasa dirinya tenar, merasa dirinya sudah terkenal, kemudian membuat hukum tersendiri untuk menandingi Al-Quran. Itu kemudian untuk ada hal-hal yang seperti ini maka perlu dikritisi, perlu dicermati. Oleh karena itu perlunya dipahami dengan hati dan pikiran yang jernih bahwa yang namanya benar di dalam suatu permasalahan itu pasti hanya satu. Meskipun kelompok ini mengatakan dirinya paling benar, kelompok itu paling benar, kelompok ini paling benar, tapi yakinlah kebenaran itu hanya satu. Kalau hari ini hari Jumat, kemudian ada orang yang mengatakan ini hari Kamis, pasti yang benar itu juga hanya yang satu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Nah inilah kebenaran itu pasti hanya satu dan kebenaran itu datang dari Allah. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku, maka setiap hadis itu sekali lagi harus dicocokkan dengan Al-Quran untuk mengetahui benar dan tidaknya. Nah, ini perintah Allah, bukan kita mengada-ada, perintah Allah. Jika memang ternyata itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka memang seharusnya harus segera ditinggalkan dan kembali kepada hukum Allah satu-satunya yang berupa Al-Quran, hukum yang paling sempurna sebagai hukum. Inil hukmu ilallah. Demikian mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita bermohon ampunan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.